Oke, lupa lagi nanti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Jadi, kalau kita bicara mengenai vaksin, tentu kita perlu mengetahui konsep dasarnya. Ya, konsep dasarnya adalah bertujuan untuk menimbulkan respon imun spesifik terhadap antigen. Ya, antigen yang mau kita targetkan apa? Apakah kuman atau bagian dari kuman? Jadi, kalau misalnya kita suntikan vaksin ini, ya, nah itu nanti ujungnya ada dua. Ujungnya itu munculnya memori sel B, proliferasi sel B, dan juga nanti munculnya apa disebut dengan sel T, ya, sel T memori juga. Jadi kenapa disebut memori baik sel T maupun sel B? Karena kita bicara sel yang hidupnya panjang, ya. Jadi bahkan jauh setelah infeksi alami atau bahkan setelah vaksinasi terjadi, kita masih punya memori tersebut, gitu ya. Ujungnya adalah ini. Nah, untuk mendapatkan dua sel ini, sel B itu nanti memproduksi antibodi, ya. Sedangkan sel T itu terutama sitotoksik T cell, dia itu akan mengenali sel yang telah terinfeksi kuman. Jadi kalau misalnya kayak TB gitu ya, tuberkulosis, itu kan dia menginfeksi sel kita. Nah, sel T itu mudah-mudahan bisa mengenali itu, bisa mengenali sel yang terinfeksi Mycobacterium tuberkulosis itu. Oke. Nah, dalam perjalanannya untuk mendapatkan dua ini perlu ada namanya intermediate. Ya, intermediate-nya apa? Ada namanya sel dendrit. Jadi ini adalah sel dendrit, gitu ya. Ini sel dendrit, dan dia nanti yang akan mengenali tadi antigen yang disuntikkan, dan sel dendrit inilah yang akan mengajari dua hal. Dia akan mengajari sel T, ya, dan juga mengajari sel B. Nah, cuma sel B ini belajarnya dia nggak langsung. Sel B itu belajarnya melalui sel T yang namanya CD4. Jadi sel T itu ada dua, ada T helper yang namanya CD4 T cell, ada juga CD8 T cell. Kalau CD8 ini yang istilahnya kayak Kopassus kalau saya mengatakan, dia itu bisa mengenali sel yang terinfeksi. Jadi sel pembunuh, ya. Itu dikenalinya dengan cluster of differentiation nomor 8. Jadi di permukaan sel ini, di permukaannya itu ada CD nomor 8. Tapi kalau yang ini dia T cell juga, itu di permukaannya ada CD nomor 4. Oke, nah CD nomor 4 inilah yang mengajari sel B. Jadi sel B itu belajarnya nggak langsung ke guru, dia ada intermediate-nya, dibantu sama sel sama CD4 T cell dulu. Jadi kuncinya adalah di sel dendrit. Jadi sel dendrit sebagai sel guru. Jadi kalau di kanal YouTube saya itu ada itu bagaimana vaksin bekerja. Cuma karena itu saya pakai Lego ya, pakai mainan anak-anak. Ketika saya mengajari itu, saya skip nih yang ini. Jadi saya dalam video saya sebutkan ini mengajari ini secara langsung. Sebetulnya rumitnya enggak. Jadi sel B itu belajarnya enggak langsung melalui sel T dulu, ini namanya T helper, ya namanya C cell help. Nah, ini kan T cell help yang helper. Nah, T cell ini dia akan membantu sel B. Ya, dia juga bisa membantu sel T juga yang CD8, tapi sel CD8 dia juga bisa melihat langsung, belajar langsung dari guru ini, gitu ya. Itu kuncinya di situ. Kalau kita bicara mengenai vaksinasi. Jadi bagaimana ini vaksin yang diberikan. Nah, vaksin sendiri sebetulnya komponen ada dua yang penting, yaitu dia ada antigen dan juga dia ada ajuvan. Gitu ya. Jadi tidak hanya antigennya saja sebetulnya. Misalnya kalau kita masukkan katakan kayak Sinovac misalnya. Sinovac itu kan isinya apa? Virus SARS-CoV-2 ya penyebab COVID-19 yang sudah dirusak materi genetiknya. Oke, jadi dia tidak bisa bereplikasi. Jadi ketika disuntikan ke manusia, virus yang sudah dimatikan tadi itu tidak bisa bereplikasi, gitu kan? Nah, tapi isinya dari Sinovac bukan cuma itu aja. Dia juga membawa aluminium hidroksida, ya. Dan aluminium hidroksida itu penting sebagai apa? Sebagai ajuvan. Jadi ketika dia disuntikan, aluminium itu membuat area disuntikan ini menjadi memerah, gitu. Istilahnya ada semacam meradang, gitu kan? Karena apa? Dia akan mengatraksi sel-sel ini, ya, sel dendrit akan datang, sel T akan datang, sel B akan datang, semua akan datang mendatangi ini. Nah, termasuk juga tentu sel dendrit. Nah, sel dendrit ini ketika nanti banyak ini sel berdatangan akan mudah kan, kalau murid datang ke guru kan mudah kan, gitu, untuk belajar mengajarnya, gitu. Nah, disitulah ada proses namanya proses pembelajaran, gitu ya, proses pembelajaran, dan ini akan terjadi bagaimana
sel guru ini akan mengajarkan itu seperti ini. Jadi nanti antigennya akan ditelan, ya, akan ditelan, lalu ditampilkan. Jadi sebetulnya dendrit itu punya kayak protruda ini. Nah, protruda ini dia akan apa namanya sebagai tempat dia menaruh apa yang dia makan tadi. Jadi kalau ini antigen dia makan, lalu dia akan tampilkan. Nah, menampilkannya ini itu digendong. Nah, ini ada molekul di sini. Namanya molekul Major Histocompatibility Complex (MHC). Ya, ada dua ya, ada kelas 1 dan ada kelas 2. Oke. Nah, ini ada apa namanya? Ada yang kelas 2. Disinilah dia akan menggendong tadi, kan setelah dia makan antigen, kan antigennya akan dipecah-pecah, akan di remah-remahnya itu kan akan dipecah-pecah gitu kan. Nah, dia akan masuk ke sini. Nah, digendong oleh apa namanya MHC ini, gitu ya. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu programnya. Nah, nanti emang sel dendrit ini juga akan masuk ke lymph node terdekat. Oke, dan ini juga dia akan apa namanya penting juga nih untuk ketahui kalau untuk yang CD8 T cell ini dia mengenali peptidenya itu peptida remah-remah tadi itu melalui MHC kelas 1 ya. Jadi tidak langsung MHC kelas 2. Yang mengenali MHC kelas 2 dan peptida itu T helper. Jadi apa namanya sel T yang fungsinya untuk membantu, mendukung ya, makanya support gitu. Jadi dia menguatkan informasi ke CD8 dan dia juga menguatkan informasi ke sel B. Oke, nah dari sinilah nanti akan muncul dua hal ini. Makanya yang diukur biasanya kalau kita bicara vaksinasi itu muncul nggak antibodinya. Nah, setelah divaksinasi muncul nggak setelah 2 minggu, setelah sebulan gitu kan muncul nggak. Nah, tapi di samping untuk mengukur ini antibodi harusnya juga diukur ini sel T-nya. Sel T-nya diukur juga. Makanya kalau sekarang ini masyarakat habis COVID gitu kan, habis vaksinasi COVID dia pada rame-rame ngukur gitu. Sebetulnya itu nggak dianjurkan. Kenapa? Karena toh antibodi yang diukur ini kan seharusnya adalah antibodi yang mampu menetralisir kuman, bukan cuma antibodi yang muncul gitu. Sementara untuk mengukur tadi netralisir antibodi itu nggak mudah, ya itu perlu apa namanya perlu laboratorium khusus. Karena apa? Karena kan kita harus men-challenge virus yang masih hidup, ya, yang masih live gitu kan. Jadi kalau hanya mengukur antibodi nggak cukup sebetulnya. Makanya kalau di uji klinis yang diukur bukan antibodi yang muncul dari relawan uji klinis, tetapi juga apakah antibodi ini mampu menetralisir ini apa namanya kuman ya dalam hal ini virus COVID kalau kita bicara vaksinasi COVID. Nah sementara nanti kita juga akan mengharap munculnya CD8 ya T cell yang bisa menghancurkan sel yang terinfeksi. Ini adalah gambaran yang mungkin lebih nanti kan saya bagi ininya slide-nya. Jadi intinya dari gambaran ini sekali lagi menguatkan bahwa ini ada namanya sel dendrit, dia akan mengajari sel T helper akan mengajari sel B dan juga toxic T cell, gitu ya. Oke. Nah, memang ada beberapa teknologi yang yang besar yang artinya sudah mulai dipakai sekarang, yaitu apa yang itu dengan mRNA vaksin dari Pfizer dan Moderna ya, dan juga ada yang namanya virus dari ini menggunakan adenovirus. Nah, adenovirus. Jadi kalau adenovirus sebetulnya intinya adalah dia mengambil gen dari si SARS-CoV-2 ini, lalu dia akan dimasukkan ya, dimasukkan ke tubuhnya, lalu dia akan mendeliver itu ke sel manusia gitu ya. Itu sudah bedanya di situ aja. Jadi prinsipnya kalau kita bicara mRNA vaksin, kenapa ini menjadi satu hal yang menarik? Karena dia lebih mudah untuk masuk ke dalam sel ya ternyata. Itu juga kita artinya sebagai molecular biologist kita juga awalnya pikir ini cuma teori aja ya, kalau saya masih belajar masih kuliah 20 tahun yang lalu, tapi ternyata bagus juga. Jadi ternyata cara kerjanya sederhana, dia masukkan materi genetiknya dari SARS-CoV-2 mRNA-nya, lalu ketika ini kan enkapsulasinya sama lemak ya, nanolipid gitu kan. Nah ketika lemak tentu mudah untuk masuk ke dalam sel. Nah ketika ini masuk sehingga sel kita ini menerima instruksi genetik ini. Nah instruksi genetik ini oleh sel kita kan dianggap sebagai materi genetik kan, materi genetik nanti bahkan jadi mRNA, jadi protein gitu kan. Nah sehingga nanti akan muncul protein dari virus proteinnya gitu ya. Jadi protein-proteinnya akan muncul. Nah ini akan dipaparkan. Nah tentu di sini gambarannya adalah ini bisa
dipajankan ke sel otot atau dipajankan ke sel APC yang ada antigen presenting cell, yaitu apa tadi? Dendrit ya. Jadi sel dendrit adalah antigen presenting cell yang ada di otot gitu. Jadi kan di otot kan ada dua macam. Ada sel ototnya itu sendiri dan juga ada APC-nya. Jadi dua macam sel akan mampu untuk mengekspresikan gitu kan, mengekspresikan protein virus ini. Sehingga nanti ini bisa bisa menghasilkan tadi respon dari sel B dan juga sel T. Ya, jadi sebetulnya sederhana ini ya. Kalau kita bicara mekanismenya itu nggak gitu nggak gitu rumit ya. Nah, kalau misalnya tadi nih seperti adenovirus. Jadi adenovirus ini sebetulnya juga umum ditemukan. Dia menyebabkan flu, menyebabkan ya tidak membahayakan manusia. Nah, lalu kita di-engineer sehingga dia membawa apa? Dia membawa materi genetik dari virus yang mau kita targetkan. Kalau kita misalnya SARS-CoV-2 ya ambil gen yang menandai untuk untuk menghasilkan protein spike, karena kan spike itu kan penting ya. Spike itu kan protein dari si SARS-CoV-2 yang menginfeksi manusia. Nah, lalu diambil gennya aja, jadi nggak semua virusnya, ambil gen yang menyandi spike aja. Nah, lalu ini diberikan dengan rekayasa genetik ya, diberikan ke dalam adenovirus, sehingga adenovirus ini akan mengekspresikan apa? Membawa ya, menyandi gennya spike. Jadi ketika disuntikkan ke dalam manusia, nih kalau kita bicara AstraZeneca ya, disuntikkan, nanti akan adenovirus ini kan udah biasa mengenali manusia. Tapi ternyata dia bawa kargo yang lain, dia membawa materi genetik atau instruksi untuk membuat protein spike-nya si virus. Nah, maka ketika adenovirus ini masuk, maka akan melepaskan materi kargonya, yaitu DNA-nya, dan DNA ini sudah membawa materi dari si virus ya, yang kita targetin yaitu SARS-CoV-2. Nah, lalu artinya apa? Nanti akan muncul nih partikel-partikel ini, partikel-partikel spike yang tadi dibawa gitu ya. Oke. Nah, nanti ini akan dikenali oleh sekali lagi APC. Jadi semua sel ya, semua sel dalam tubuh kita, semua vaksin dalam yang diberikan itu selalu jalurnya itu pasti membutuhkan sel dendrit, pasti itu sel dendrit. Cuma bedanya apa? Bedanya antigennya aja kan. Antigennya ada yang adenovirus, berarti dia yang membawa rekayasa genetik dari spike. Dia bisa membawa mRNA, ya misalnya seperti mRNA tadi. Nah, ini seperti mRNA vaksin, jadi dia membawa gen yang dienkapsulasi oleh lemak gitu kan. Atau dia bisa oleh yang Sinovac. Jadi artinya dia virus yang sudah dimatikan dimasukkan gitu kan. Nah, tapi ada juga yang mungkin di sini ada ini protein. Jadi ada juga yang dari Eichmann Institute di Jakarta, dia membentuk proteinnya. Jadi protein dari si SARS-CoV-2 dia buat di laboratorium, lalu diinjeksikan juga ke manusia. Tapi semua hal ini benang merahnya apa? Benang merahnya adalah sel dendrit. Nah, ini sel dendrit. Oke, sel dendrit. Jadi semua pasti punya sel dendrit. Nah, makanya kalau misalnya kalau kita lihat kenapa ada yang namanya vaksin Nusantara? Nah, ini yang lagi ramai kan vaksin Nusantara ya. Jadi vaksin Nusantara itu dia sebetulnya apa? Dia juga membutuhkan sel dendrit kan. Cuma bedanya sel dendritnya itu dikeluarkan dari manusia. Jadi sel dendrit yang ada di sini nih, yang di manusia, dia keluarkan dulu nih dengan menggunakan leukapheresis. Nah, ketika leukapheresis itu dia nggak ada sel dendrit kan. Sel dendrit itu kan bisa di jaringan, dia tidak bersirkulasi. Nah, lalu mengapa mengatakan kita dapatkan sel dendrit? Karena sel yang diambil dari leukapheresis ini dia akan ditumbuhkan di cawan di laboratorium, lalu diminta dia berdiferensiasi menjadi sel dendrit. Jadi di cell maturation itu ada triknya itu, yaitu dikasih sup yang isinya GM-CSF, IL-4 gitu kan, sehingga sel monosit di sini yang adanya dari sel darah tepi ini dia bisa menjadi sel dendrit. Nah, sel dendrit ini lalu dikenalkan dengan ini protein dari si virusnya SARS-CoV-2. Nah, ini ujungnya protein ini kan bisa dibuat di laboratorium juga. Nah, bisa diproduksi massal gitu kan. Lalu ini ditambahkan dengan sel dendrit ditumbuhkan di laboratorium juga. Jadi ini ketemu sama ini. Jadi ketemunya kalau kita bicara vaksin Nusantara yang lagi ramai kemarin, itu dipertemukannya di luar tubuh gitu, bukan di dalam tubuh. Kalau vaksin kayak misalnya AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, Moderna itu kan suntikannya langsung ke tubuh. Dia mengenali sel dendrit yang sudah ada di dalam tubuh. Tapi kalau vaksin Nusantara enggak. Dia ada satu step lagi yang dia lakukan, dikeluarkan dendritnya, dikenalkan di luar. Nah, setelah dikeluarkan di luar, dia nanti akan
dikembalikan lagi ke orang yang sama. Orang yang sama. Nah, kemarin apa sih masalahnya? Masalahnya untuk bisa melakukan ini semua berarti harus punya fasilitas yang mampu untuk menumbuhkan sel ini tanpa kontaminasi. Ya, tanpa kontaminasi. Karena apa? Ini kan sel ini kan di luar tubuh. Nah, ini kalau laboratorium tidak hati-hati, kualitas udara tidak terjaga, dia tidak mengatur jumlah partikel dalam ruangan laboratoriumnya, khawatirnya nanti ada kontaminan atau kuman yang masuk ke sini, kan bahaya. Itu masalah itu satu. Tapi yang kedua yang kita juga perlu lihat, metode ini biasanya yang muncul bukan antibodi, yang muncul biasanya adalah sel T, gitu ya. Yang muncul adalah sel T, bukan antibodi. Makanya ini penting untuk dilakukan dulu. Mestinya vaksin Nusantara itu dicek dulu di mencit, mampu nggak dia melindungi mencit dari apa? Dari tadi dari infeksi SARS-CoV-2, karena AstraZeneca, vaksin Pfizer, vaksin Moderna, vaksin Sinovac, semua sudah diuji di mencit. Bukan di mencit, jadi hewan coba. Jadi menggunakan kera, ya, karena kera itu kan seperti manusia, dia juga bisa terinfeksi oleh SARS-CoV-2. Jadi semua dicek di kera. Dan kera ketika divaksinasi dengan tadi berbagai macam vaksin mampu terproteksi. Nah, cuma vaksin Nusantara ini belum dicoba. Nah, harusnya sel dendrit dari kera ya kan diambil, jadi darah kera diambil, dikeluarkan, lalu dipertemukan di sini. Lalu setelah itu ditanya, mampu nggak dia memproteksi dari vaksin beneran. Jadi itu yang seharusnya dilakukan. Jadi ini sedikit update ya terkait polemik yang terjadi sebelumnya. Baik. Nah, tapi secara keilmuan mungkin saya perlu perlu share ya satu yang bagus ya dari Dr. Kiernan ya. Dia di Irlandia, dan dia bagus nih di materi ini, makanya ini saya ambil as is gitu ya. Saya tidak melakukan satu editing lagi, karena dia poinnya dalam slide ini nanti itu imun sistem, kita bisa mungkin skip di sini. Ini nih untuk membedakan antara imunitas pasif dan imunitas aktif, dan juga mengenali pahami antigen dan antibodi itu apa, bagaimana vaksin itu bekerja, kita sudah tahu tadi, sudah kita sampaikan. Beda-beda dari ini, lalu apa yang disebut dengan kegagalan vaksin dan apa itu herd immunity, tapi itu mungkin nanti itu kurang begitu prioritas ya sebetulnya, tapi nggak penting, kita sampaikan juga. Oke, itu dari si ininya ya yang akan saya tampilkan. Jadi kalau ditanya, sebetulnya kalau Prof. Pandu Riono ya mengatakan vaksinasi sama imunisasi sama aja, sama imunisasi itu sama ya. Tapi emang ada sedikit technical detail yang kayaknya kita juga perlu tahu. Jadi karena memang perbedaan ini masih dipakai oleh sebagian dokter juga di Indonesia. Jadi kalau vaksinasi itu artinya menerima vaksin itu aja. Menerima vaksin. Jadi menerima satu suntikan yang dalamnya itu ada antigennya. Kalau imunisasi itu berarti menerima vaksin, ya, bisa menerima vaksin, ya, dan akhirnya menjadi imun gitu kan. Tapi bisa juga sebetulnya yang sifatnya imunisasi dari ibu ke anak. Jadi imunisasi ini kan bisa berarti yang artifisial maupun yang alami gitu ya. Jadi kalau imunisasi dalam konteks vaksinasi berarti ini imunisasi dalam konteks yang artifisial. Tapi untuk bisa menjadi imun, dia tidak harus divaksinasi. Dia juga bisa misalnya tadi mendapatkan secara alami. Jadi kalau orang kena COVID, itu dia tanda kutip dia menerima vaksinasi alami karena dia terpapar secara alami. Tapi kalau dia disuntikkan materi dari virus COVID, berarti dia menerima vaksinasi. Jadi imunisasi itu lebih luas sebetulnya. Imunitas lebih luas. Karena ujungnya memang kan kita ingin adanya kekebalan, gitu kan? Itu perbedaan situ. Oke? Nah, coba saya akan switch ya. Saya akan switch ke share screen yang mana tadi ini. Oh, oke. Ya, nanti ini materi juga saya akan bagi. Mungkin saya tidak akan tampilkan semuanya gitu ya. Oke, ya. Ya, jadi ini udah clear ya. Nah, jadi idealnya vaksin itu tentu bisa menimbulkan kekebalan, ya. Dan kalau bisa dia menghentikan penularan. Nah, khusus mengenai COVID, sebetulnya yang kita harapkan dia mungkin tidak
menghentikan penularan, tapi minimal kalau orang ini terinfeksi, dia tidak terkena dampak gejalanya. Ya, itu kalau kita bicara COVID. Tapi khusus mengenai apa idealnya, kalau kita ingin yang ideal ya kalau bisa menghentikan penularan juga gitu ya. Itu idealnya. Nah, kalau kita lihat kemarin saya sampaikan juga yang namanya imunitas itu kekebalan tubuh ada dua ya, ada adaptif, ada innate. Innate itu yang bawaan. Ya, jadi kalau sel T, sel B itu adaptif. Sel dendrit itu maksudnya innate. Ya, dia maksudnya innate. Nah, sementara kalau yang adaptif ini belajarnya juga bisa ada dua tadi, ada yang alami, ada juga yang artifisial. Kalau kita bicara artifisial itu bisa diberikan imunisasi ya, tapi ada juga namanya pasif antibody transfer. Jadi kayak mirip seperti konvalensi plasma. Ya, jadi diberikan. Makanya terapi konvalensi plasma itu TPK itu bagusnya sebetulnya diberikan pada awal-awal, pada ketika orang masih terawal gejala infeksi masih di awal, bukan ketika gejalanya udah berat. Ya, jadi makanya yang bagus ini sebenarnya datanya ya, dan ini konsisten bahwa yang layak mendapatkan TPK itu orang-orang tua, ya orang-orang tua ya yang apa namanya terinfeksi COVID gitu kan, terinfeksi COVID dan gejalanya masih sekitar 3-4 hari. Dia masih ringan gejalanya. Nah, tapi diberikan TPK tujuannya apa? Jangan sampai yang awalnya gejala ringan menjadi gejala berat. Karena orang tua itu kalau sudah terkena COVID gejala berat, itu berat sekali. Makanya kalau bisa ketika orang tua dan lansia gitu ya, begitu dia mulai batuk-batuk kecil, mulai agak demam, segera dibawa ke rumah sakit, mungkin diberikan TPK gitu ya, supaya jangan sampai menurun drastis kondisinya menjadi berat. Nah, itu yang harus kita kita wanti-wanti. Nah, sementara kalau naturalnya alamiah nih, alamiah. Nah, bisa dengan pasif dari maternal atau juga infeksi. Infeksi COVID ini kan yang alami gitu kan, mendapatkan kekebalan tubuhnya tadi itu. Oke. Nah, kalau kita bicara bawaan, memang tentu ada yang namanya ada penghalang yang fisik seperti kulit kita ini luar biasa. Dia bisa udah menolak banyak sekali kuman gitu ya. Kalau cuci tangan dengan sabun, ya virus-virusnya pasti akan rusak semua ya. Dan juga dalam tubuh kita sudah ada banyak asam ya. Kayak kita punya asam lambung itu banyak bisa hancur karena itu gitu kan. Dan juga ada ini mukus kelenjar. Jadi dalam rongga nafas atas kita itu juga banyak sekali mukus gitu ya. Dan di situ juga ada interferon, ada macrophage, itu sel bawaan juga ya dari innate immunity yang dia juga bisa menetralisir virus juga. Jadi emang sebetulnya nampaknya lini pertama dari pertahanan kita itu adalah ini kan yang innate immunity ini, ada macrophage ini ya untuk menghadapi mereka. Nah, cuma kalau yang namanya innate ini tidak ada memori. Karena yang dia tidak ada memori yang khusus gitu ya. Dia selalu tergantung kepada yang ada pasukan-pasukan ini. Jadi innate immunity ini. Dia tidak punya sel memori. Jadi kalau sel memori itu khusus hanya pada yang innate. Jadi ada T-cell memori, ada B-cell memori gitu ya. Tapi kalau macrophage kan nggak ada, macrophage memori itu nggak ada gitu ya. Karena macrophage yang dikenali bukan antigen yang spesifik gitu. Dia hanya mengenali pattern-nya. Jadi pola-pola kalau kuman itu biasanya seperti ini loh, secara umum. Jadi kuman-kuman dikumpulkan. Nah, kesamaan di antara para kuman, kesamaan di antara bakteri ini yang mereka kenali. Tapi kalau beda dikit, macrophage nggak bisa mengenali lagi. Udah dianggap ini barang apa nih saya nggak tahu gitu ya. Oke. Nah, kalau adaptif ini yang secondary. Jadi setelah innate dia akan yang baliknya lagi di belakangnya dan dia akan punya memori. Itu bedanya di situ. Nah, jadi kalau tadi yang namanya aktif sama artifisial tadi ya, itu sudah clear ya. Jadi bedanya kalau artifisial ya berarti kita berikan secara TPK tadi itu adalah yang artifisial. Jadi kita berikan secara langsung gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara passive immunity juga idenya beberapa penyakit kita bisa berikan imunoglobulin yang secara langsung. Bahkan kalau misalnya ada orang terkena bisa ular misalnya gitu ya, itu kan juga salah satu terapi dikasih imunoglobulin yang fokus untuk mengenali bisa tadi itu. Karena kalau kita membutuhkan imunoglobulin dari sel B, itu lama sekali, itu perlu 2 minggu kan. Nah makanya ambil imunoglobulin yang sudah jadi. Gitu. Jadi konsep dari passive immunity seperti itu. Demikian juga dari ibu ke anak. Ibu itu kan juga punya produksi banyak antibodi. Nah, antibodi itu yang tipenya IgA ya, bukan IgG tapi IgA itu disalurkan ke anaknya melalui ASI, air susu ibu gitu. Jadi sang bayi ini sudah dapat antibodi dengan cepat. Karena si anak ini kan kalau diharapkan kamu buat sendirilah gitu, lama kapan selesainya gitu ya. Jadinya antibodi gitu. Oke?
Nah, kalau active immunity ini sekali lagi bisa secara alami maupun artifisial. Kalau artifisial seperti apa? Dengan vaksinasi. Ya, vaksin COVID yang sekarang ya dengan vaksin Pfizer, AstraZeneca atau Sinovac gitu ya. Kalau naturalnya seperti apa? Naturalnya tadi kena berkerumun gitu kan, ketularan orang yang nggak pakai masker gitu kan, bicara dalam ruang tertutup misalnya seperti itu secara natural. Nah, makanya harapannya kalau bisa jangan sampai kena yang natural. Kenapa? Karena kalau sampai kena natural, kita ini kan masalahnya belum tahu obatnya apa gitu ya. Jadi ya jangan jangan ini. Tapi emang kalau anak-anak muda memang dia relatif lebih aman. Artinya apa? Dia bisa tertular, tapi dia mungkin nggak menunjukkan gejala. Tapi yang jadi masalah kalau orang muda ini nanti dia ketemu sama kakeknya atau neneknya atau ibu kosnya. Kan banyak nih anak-anak muda yang mahasiswa atau pekerja itu kan dia ngekos. Nah, induk semangnya, ibu kosnya kan mungkin jadi udah lansia, ya kan? Nah, itu ya jadi masalah nanti, kasihan gitu ya. Makanya jangan sampai terkena secara natural, tapi kena secara artifisial saja. Karena kalau vaksin yang diberikan kan bukan virus yang masih hidup, gitu kan, virus yang sudah bagian virus atau virus yang sudah dimatikan. Gitu. Nah, jadi ini kalau ini rongga ya organ. Ini organ-organ di mana limfonodi itu ada gitu ya. Nanti di sini bagaimana pada ngumpulnya di mana sih pusat-pusat. Jadi markas besarnya lah mabesnya gitu ya. Nah, itu lokasi ada di titik-titik tadi ini gambarannya. Oke. Nah, memang lini pertama adalah dari macrophage ya sebagai apa disebut dengan innate immunity di samping dendritic cell. Jadi yang tadi yang makan tadi bahan-bahan asing tadi antigen-antigen tadi itu adalah siapa? Macrophage atau sel dendrit gitu. Nah, sesuatu itu dipanggil suatu benda yang asing ya karena pola ukurannya itu, pola bentuknya itu memang belum pernah dikenali sebelumnya, atau memang sudah dikenali di training oleh sel imun bahwa inilah asing. Gitu. Jadi itu keunikan dari sel imun kita itu membedakan antara antara diri kita sama orang asing. Nah, tapi apakah setiap orang asing ini akan dianggap sebagai musuh? Gitu kan? Nah, kadang-kadang yang terjadi adalah penyakit autoimun. Yaitu apa? Ketika ada perbedaan sedikit, kita terlalu baper gitu kan. Nah, itu kan bahaya bahwa ini sebetulnya jangan terlalu ini juga apa namanya beda dikit langsung marah gitu ya. Sebenarnya dalam kayak kita bersosialisasi berbangsa dan bernegara juga ada kan gitu kan. Beda dikit dianggap radikal misalnya gitu ya. Terus sebetulnya kan anak bangsa sendiri kan hanya berikan wacana, diskusi yang baik-baik itu sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau ada orang yang terlalu baper misalnya ya itu jadi masalah nanti gitu ya. Nah, kalau dalam sistem imun ini jadi autoimun nanti jadinya. Nah, antigen itu adalah bagaimana ini kita menginduksinya. Dia bisa hidup ya seperti zamannya Jenner dulu itu kan hidup itu. Jadi nanah dari itu apa namanya cowpox gitu ya dari pox yang sapi itu nanahnya itu pusnya itu diberikan langsung gitu kan. Jadi live itu maksudnya jadi betul-betul live. Tapi kalau di kita sekarang mungkin nggak banyak yang mau diberikannya live. Biasanya di weekend dulu, dilemahkan, tapi kalau bukan yang live. Gitu ya. Jadi, nah antigen sendiri emang intinya adalah suatu anything, jadi apapun yang bisa diikat oleh antibody. Prinsipnya itu aja. Oke, dan nanti di dalam tubuh ada apa namanya? Ada reaksi, itu macrophage juga dendritic cell dia akan apa namanya? Akan menelan tadi itu semua lalu ditampilkan ke siapa? Ditampilkan ke T cell dan B cell. Gitu ya. Nah, tadi ya, sel B untuk memproduksi antibodi, sel T itu untuk apa? Tadi membunuh sel yang terinfeksi, atau ada juga sel T yang lain. Sel T yang tujuannya untuk membantu sel B. Membantu sel B apa? Membuat antibodi. Nah, antibodi ini ada beberapa kelas ya. Yang pertama kali muncul adalah IgM. Jadi kalau misalnya orang terinfeksi COVID misalnya gitu kan, dicek rapid ya kan, ingat kan rapid. Nah, rapid antibody itu kan dia akan bagus sebetulnya antara 10 sampai 14 hari pasca infeksi. Makanya saya di awal COVID saya nggak setuju menggunakan rapid antibody. Kenapa? Karena akan miss gitu. Karena muncul antibody itu sekitar 10 hari sampai 14 hari. Nah, biasanya yang muncul pertama kali adalah IgM. Setelah IgM muncul nantinya IgG. Nah, gitu. Nah, kalau kita bicara di sekresi di mukus, di kelenjar susu misalnya apa namanya susu ibu misalnya gitu ya itu yang muncul yang IgA di IgA gitu. Nah demikian juga yang kita dulu kenapa sih vaksin COVID itu dianggap tidak apa namanya diduga tidak bisa mencegah penularan karena kalau suntikan di bahu itu biasanya yang muncul adalah IgG dan IgG ini itu biasanya dia muncul di kelenjar apa rongga nafas. Nah, yang kita harapkan adalah yang IgA. Nah, waktu itu kita masih belum tahu apakah
vaksinasi COVID ini bisa menimbulkan IgA nih di hidung kita, di rongga mulut gitu. Makanya kita tekankan tolong setelah vaksin pakai masker gitu ya. Karena apa? Karena kita belum bisa menjamin atau belum punya data bahwa akan muncul IgA yang banyak gitu ya itu. Jadi itu kuncinya. Nah, fungsi antibodi kalau kita bicara COVID untuk menetralisir. Jadi jangan sampai apa namanya ini mengikat nanti. Jadi menetralisir dengan cara apa? Jangan sampai si virus COVID itu nempel ke sel manusia itu. Ya, di samping itu tentu ada banyak apa namanya fungsi yang lain. Ya, jadi tujuan di situ. Jadi ini adalah apa namanya gambarannya ya. Jadi nama makrofag misalnya gede gitu kan. Ada sel T, ada sel B yang produksi antibodi dan ini virusnya. Yang tidak tergambar sini adalah sel dendrit ya. Sel dendrit. Jangan lupa ada sel dendrit. Itu sel yang gurunya itu gitu, guru yang terbaik. Kalau makrofag itu nggak gitu bagus. Makanya disebut professional antigen itu adalah sel dendrit. Makanya kan kayak vaksin Nusantara yang diambil bukan sel makrofag, yang diambil adalah sel dendrit gitu ya. Oke. Imun respon ini kayak bell curve. Nah, ini awalnya adalah IgM, lalu muncul IgG gitu. Nah, ada namanya booster. Booster itu sebetulnya kalau kita lihat biasanya emang lama, sebulan gitu. Nah, tapi kenapa kok yang kemarin vaksin COVID sampai 14 hari? Sebenarnya ini agak dilematis. Secara ilmu, ahli imunologi itu tahu makin lama jaraknya itu makin bagus sebetulnya. Tapi kalau misalnya ini kita terapkan di masa pandemi, apa yang kita khawatirkan? Kalau kita tunggu terlalu lama, nanti ada kemungkinan orang ini akan terinfeksi alami oleh virus COVID sebelum dia mendapatkan jadwal untuk vaksinasi kedua. Makanya apa namanya diinovasikan yaitu apa? Coba diperpendek. Ada istilahnya 2 minggu setelah injeksi yang pertama gitu. Tapi emang secara keilmuan yang bagus itu apa? Yang bagus itu memang extended agak lama gitu ya. Oke. Nah, di sini ada apa namanya gambaran banyak sekali ada kerjasama gitu ya antara antara innate sama adaptif memang harus bekerja sama. Oke. Dan antibodi harapkan akan muncul dalam waktu yang cukup banyak dan juga jangan lupa ada juga sel T. Jadi 2. Nah, memori ini adalah sel yang hidupnya panjang. Jadi kayak misalnya waktu kita lihat di penyakit SARS ya di tahun 2002 itu para penyintasnya sampai sekarang masih punya antibodinya, gitu kan, masih muncul antibodinya. Sel B-nya juga masih ada, sel T-nya juga masih ada, gitu. Hidupnya lama, gitu ya. Dan jumlahnya awalnya nggak banyak memang. Jadi sel itu punya mekanisme apa ya? Mekanisme penghematan energi, gitu. Jadi kayak misalnya komputer di rumah. Komputer itu kan dia nggak nyala terus kan. Kalau nyala terus kan boros, makanya ada namanya screen saver. Jadi dia redupkan supaya energinya nggak banyak. Nah, tapi kalau dibutuhkan baru dia nyala. Gitu. Jadi tubuh kita itu seperti itu juga ya. Cara Allah menciptakan manusia juga seperti itu juga. Jadi supaya ada penghematan. Nah, tentu di sini tujuannya vaksin adalah tadi menginduksi aktivitas kekebalan tubuh, gitu kan, dan juga munculnya memori, ya munculnya memori supaya kita jadi ingat, gitu kan. Oke. Nah, ini tadi saya sampaikan ya bagaimana mulai dari antigen dari APC dulu sebagai sel guru. Guru akan mengajari sel T yang helper dan juga sel tisu toksik dan juga sel B ya supaya mereka berdua bisa menghasilkan sel memori gitu kan. Nah, muncul juga nih T helper terhadap antigen dan nanti ini bisa apa namanya mendorong nih yang si T helper ini memunculkan sel B memori dan antibody. Oke. Sekarang sudah mulai makin macam-macam vaksin ya yang belum ada di sini karena ini dibuat tahun 2013. Jadi memang belum dikenal nih ada engineering. Jadi engineering ini baru konsep aja gitu kan. Dan waktu itu masih banyak diberikan untuk hewan gitu ya. Jadi vaksin DNA itu untuk hewan biasanya. Nah, tapi kalau sekarang karena mungkin hikmah dari COVID, semua yang kita ketahui mengenai genetik ini kita inikan semua, kita keluarkan semua kemampuan kita gitu ya. Dan alhamdulillah ternyata juga hasilnya lumayan bagus ya kalau kita lihat vaksin Pfizer dan juga AstraZeneca ya itu juga bisa menurunkan angka kejadian orang masuk rumah sakit bahkan menurunkan penularan juga ternyata gitu ya. Jadi ini satu hal yang menarik ya kalau kita lihat dari revolusi genetik ini. Nah, ini kalau di kita nggak menggunakan weaken ya kalau COVID tapi menggunakan inactivated gitu ya. Oke. Nah, cuma kalau weekend ini memang termasuk teknologi lama, gitu kan. Kenapa dibuat weekend? Karena supaya masih bisa bereplikasi dikit-dikit misalnya gitu. Atau kalau dia bereplikasi tidak menimbulkan gejala. Jadi emang kita harus tahu dulu. Makanya untuk membuat weekend virus ini, kalau Prof. Chandra Yoga mengatakan, biasanya kita tahu dulu nih biologi dari virus ini lama.
gitu kan. Jadi kita nggak sembarangan bikin vaksin. Jadi kita harus tahu betul biologinya, gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya seperti kalau yang weaken ini diberikan orang yang imunokompromis bahaya. Karena imunokompromis kan dia nggak punya perlawanan, dia nggak punya sel imun, gitu kan. Nanti dia bisa malah apa ya, teroverwhelm dengan virus yang weaken, tapi malah jadi balik jadi ganas nanti ya, ditakutkan, gitu ya. Oke. Nah, ini apa namanya, kalau vaksin yang lain, ini contoh yang bagus ya tentu yang COVID ini yang dari Sinovac ya. Jadi dia dirusak materi genetiknya, gitu ya. Nah, tapi materi genetiknya rusak, cuma kan apa spike-nya masih utuh. Di protein-protein yang lain dari virus itu masih utuh sehingga bisa menjadi antigen. Oke. Nah, ini adalah adjuvan, jadi saya sampaikan di samping vaksin di dalamnya itu di samping ada antigen. Ya, jadi dalam vaksin itu ada antigen, juga ada apa? Ada adjuvan gitu. Jadi nggak cuma antigennya aja, tapi ada adjuvannya juga. Oke. Nah, kalau yang paling umum dipakai adalah aluminium hidroksida. Jadi ini yang umum dipakai, yang digunakan oleh Sinovac. Dan juga mungkin Sinopharm. Jadi Sinopharm itu juga seperti itu juga. Oke. Nah, konjugasi ini sebetulnya adalah cara juga untuk membuat antigen ini makin dikenali ya. Karena yang namanya polisakarida ini, karbohidrat ini bisa kan ini kan bajunya bakteri biasanya. Jadi bakteri itu di permukaan itu banyak sekali nih apa namanya kumpulan gula. Nah, pola dari gula-gula ini akan sudah banyak dihafal oleh sel innate gitu. Makanya dalam produksi vaksin kadang-kadang juga diberikan ini gula ini supaya kita juga jadi aware. Jadi sel imun kita, oh ini jangan-jangan apa bakteri invasi gitu ya. Jadi supaya makin siap untuk menghadapi ketika nanti divaksinasi. Sudah makin ini akan saya tinggalkan karena apa? Karena semakin kompleks gitu ya. Kalau ini kan yang yang rutin ya kayak MMR gitu kan, measles mumps rubella gitu kan, poliovirus gitu kan, BCG itu live attenuated gitu kan. Nah, ada juga inactivated seperti influenza, virus vaksin influenza itu udah inactivated, rabies juga inactivated, ini pertussis juga inactivated. Ada juga yang inactivated toxin, jadi toksinnya. Jadi toksin itu kan sebenarnya protein. Tapi protein itu sudah dirusak. Jadi dia tidak bisa membuat sakit. Tapi antigen yang ada di dalamnya bisa memicu munculnya tadi kekebalan tubuh. Jadi sel B-nya akan aktif, sel T-nya akan juga aktif. Gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk genetically engineer, ya itu sudah banyak banget ya. Kayak mRNA dari Pfizer, Moderna itu kan mRNA vaksin itu ya. Itulah contoh yang bagus untuk genetically engineer. Oke. Di sini juga ada perbedaan antara apa namanya untung ruginya gitu ya. Sebenarnya dari keuntungannya itu kalau attenuated kan teknologi lama gitu ya, tentu lebih mudah, relatif mudah dipakai gitu kan. Cuma ya tadi bahayanya nanti bisa balik gitu kan. Apa namanya antigen yang ada di sini karena dia nggak betul-betul dimatikan ya seperti ini oral poliovirus sebagian kayak pernah kejadian di Senegal gitu ya di Afrika itu akhirnya muncul balik gitu kan. Jadi yang sudah dilemahkan, jadi materi genetiknya dilemahkan, jadi tidak dihilangkan, tidak dirusak, tapi cuma dilemahin aja gitu kan. Nah itu kok bisa balik lagi itu, jadi mutasi balik gitu kan. Nah itu memang risikonya dari situ. Nah kalau kita menggunakan yang attenuated, yang dilemahkan, padahal sebetulnya kalau kita bicara COVID, kalau vaksin COVID nggak ada yang dilemahkan. Kalau nggak dia menggunakan teknologi yang inaktivasi dan dia juga menggunakan teknologi genetik. Ya, gitu, oke. Nah, seperti ini inactivated vaksin. Oke. Jadi kadang-kadang apakah mungkin vaksin itu overload imun sistem? Biasanya sih enggak gitu ya. Kecuali kalau diberikan pada orang yang mengalami imunokompromi gitu. Mungkin enggak vaksin itu gagal? Bisa saja ya. Jadi karena tergantung reaksi imun dari tubuh gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang ini orang udah divaksin kok masih kena penyakit, udah divaksin polio kok masih kena polio, masih bisa, tapi kan angkanya kecil sekali gitu ya dibandingkan orang yang tanpa vaksin gitu ya. Jadi kadang-kadang kita harus melihat ya. Kadang-kadang orang terlalu heboh ya, tuh udah divaksin percuma ya kan, masih masih kena juga. Jadi kayak misalnya kemarin ada video itu beredar di mana Bu dokter siapa namanya Bu Fadila Supari gitu ya, dia mantan Menkes, dia dokter baik ya sebetulnya. Nah, cuma waktu beliau bincang-bincang dengan Dokter Tifa ya dalam satu yang cukup viral, beliau mengatakan ini vaksin Sinovac cuma 50% efikasinya di uji klinis. Itu kan seperti aja kita kayak melempar koin kan gitu kan, bisa kebal bisa enggak. Sebetulnya
penjelasan seperti itu kurang tepat. Kenapa? Karena dalam masa pandemi ini kita betul-betul harus memastikan jangan sampai vaskes kita anjlok atau vaskes kita jadi jebol. Oke. Kenapa vaskes kita jadi jebol? Karena orang-orang yang sakit tadi itu banyak banget, yang perlu oksigen lah, yang perlu bantuan ventilator lah, misalnya seperti itu. Kalau mereka datangnya barengan itu kan masalah. Maka kalau kita mengatakan 50% efikasi, itu minimal kalaupun ada yang kena sakit berat, itu jumlahnya nggak banyak. Bisa kita kurangi sampai 50%. Dan itu maknanya sangat bermakna untuk rumah sakit, untuk vaskes gitu ya. Jadi itu makanya kita perlu lihat. Karena kebal untuk betul-betul kebal, memang semua vaksin pun tidak bisa mengatakan itu gitu kan. Mungkin 90%, 95% misalnya gitu ya, kalau misalnya vaksin seperti MMR misalnya gitu ya, itu memang tinggi, tapi masih ada 5-10% mungkin yang masih lolos gitu ya. Gitu. Jadi primary value mungkin biasa saja gitu ya, itu biasa saja. Nah, lalu ada juga tentu infeksi. Jadi kalau misalnya dia sehari sebelum vaksinasi terinfeksi COVID gitu ya, tentu kan kita nggak bisa menghindari itu gitu kan. Oke. Lalu timingnya, nah intervalnya ini emang idealnya adalah nih seperti ini bisa sebulan misalnya gitu ya, supaya makin kuat gitu ya. Semakin lama itu makin bagus. Oke. Nah, saya sekarang mungkin mau bahas terkait dengan herd immunity. Nah, herd immunity ini sering banyak dibahas ya, sering banyak dibahas. Sebetulnya terus terang kalau untuk COVID kita untuk mengatakan apakah kita bisa mencapai herd immunity akan berat. Ya, kenapa berat? Karena kalau kita lihat keberadaan vaksin COVID itu sangat terbatas. Kita ini berebut, gitu ya. Nah, karena kita stok itu terbatas, tentu untuk bisa memvaksinasi 70% dari populasi Indonesia, ya itu akan sulit. Makanya yang ditargetkan adalah bukan herd immunity sebetulnya, tapi immunity yang pada kelompok tertentu. Misalnya pada kelompok lansia. Nah, pada kelompok lansia, harapan kita vaksinasi cakupannya 100% pada lansia. Lalu pada nakes juga gitu, 100% pada nakes. 100% pada misalnya kalau kita nanti mau bicara guru untuk edukasi, untuk tatap muka, ya berarti guru dan dosen misalnya gitu. Itu 100%. Gitu. Jadi nanti ada prioritas tadi, prioritas. Dan kalaupun guru juga dilihat umurnya juga. Guru yang udah lansia harus sepuh duluan, harus duluan. Gitu ya. Lalu yang muda-muda yang terakhir. Ya, tenaga pendidik yang masih muda-muda terakhir gitu kan. Karena kan mereka relatif muda, relatif masih bisa mentoleransi gejala yang muncul gitu ya. Baik, itu yang saya mungkin sampaikan. Nanti ini saya berikan slide-nya. Tapi sekarang saya mau akan kembali ke tadi ya yang saya bahas mengenai mana tadi teknik. Oke. Ya. Oke. Kali ini kayaknya kita bisa off early ya. Sebelum off kita akan diskusikan ini dulu ya mengenai apa yang teman-teman sampaikan. Silakan ada yang mau ditanyakan, didiskusikan mengenai vaksin ini. Assalamualaikum Sambil Pak mungkin Ahmad. menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya mau tanya. Tadi Ya. kan sudah disebutkan kepada sama kita tentang beberapa vaksin dan juga soal TPK ya Pak ya. Oh ya. Yang sekarang terbaru ini juga kan sedang digunakan PRP ya Pak ya. PRP. Jadi PRP apa itu? platelet rich plasma Oh, itu oke. sudah dikembangkan di Rumah Sakit Koja. Terus oleh Dr. Karina Purwoko, SPBP. Oke. Itu kebetulan waktu suami saya COVID juga sempat pas di ICU itu memang agak terlambat. Tapi hasilnya alhamdulillah waktu itu tidak badai sitokinnya tidak terlalu parah. Nah, tapi di situ syaratnya itu dia harus memiliki jumlah trombosit yang normal, tidak kurang. Sementara beberapa pasien pada COVID ini kan trombosit berkurang ya Pak ya. Nah itu targetnya kemana ya Pak? Saya kurang, apakah Bapak sudah sudah ada informasinya gitu? Karena memang sudah mulai dikembangkan di Rumah Sakit Islam Pondokopi juga Pak gitu. Dan itu lebih aman daripada TPK yang berasal dari darah orang lain gitu. Karena kalau PRP ini kan benar-benar dari darah sendiri, kurang lebih sama kayak dendritik itu gitu. Jadi diambil dari darahnya, terus dibawa ke lab,
di centrifuge, kemudian disuntikan kembali ke pasien gitu. Itu Pak Ahmad, mudah-mudahan Pak Ahmad sudah ada sebagai peneliti sudah ada infonya gitu. Oh, oke. Jadi yang diberikan tuh malah plateletnya ya, fraksi plateletnya ya. Iya, Oh, platelet oke. rich plasma. Mungkin nanti saya bisa ini Pak Ahmad bisa share yang dari Dokter Karina ke Pak Ahmad. Saya juga agak tertarik karena memang PRP sendiri selain untuk COVID kan sudah lama dipakai ya Pak ya, untuk disuntikan di patella juga. Terus juga pada qadarullah kita praktek di kecantikan juga sudah menggunakan platelet rich plasma untuk bekas luka gitu Pak, untuk pertumbuhan rambut gitu. Dan sekarang digunakan untuk COVID gitu. Dan memang biasanya menurut hasil dengan diberikan PRP lebih awal pada pasien penderita COVID itu tidak menjadi lebih parah gitu, tingkat keparahannya berkurang. Kalau udah itu kan pasti jaringan fibrotiknya juga tidak banyak terjadi gitu pada saat penyembuhan. Itu aja Pak Ahmad. Ya, makasih. Ini juga terus terang informasi baru juga buat saya, Dok. Jadi apa pemberian PRP. Kalau yang saya tahu, memang salah satu yang menarik dari COVID ini, terutama kalau kita lihat di data otopsi ya, di data otopsi itu kan salah satu mekanisme kenapa kok pasien akhirnya meninggal itu kan munculnya apa yang disebut dengan diseminasi intravaskular koagulasi gitu kan. Jadi ada koagulasi yang menyeluruh di banyak tempat dan tentu koagulasi itu sendiri tentu itu juga memancing akhirnya penurunan platelet karena platelet kan penting untuk clotting kan. Nah, ketika clotting di mana-mana itu akan platelet yang ada juga akhirnya makin habis gitu. Karena kan untuk membuat platelet itu kan perlu waktu gitu. Nah, yang mungkin perlu ini aja Dok, perlu dilihat karena kan penyakit itu kan berarti ada mekanismenya. Nah, kita ketahui memang clot itu bisa terjadi pada pada pasien COVID. Dan akibat karena clot yang mungkin banyak banget, seperti misalnya kan ada penelitian D-dimer kan. D-dimer itu kan juga salah satu indikasi ada blood clotting. Nah, cuma yang harus diwaspadai begini Dok. Memang betul ketika ada banyak terjadinya clotting gitu kan atau misalnya di dimer itu meningkat itu kan berarti banyak platelet yang kepake entah kemana gitu kan. Nah, kalau itu misalnya diberikan dari luar platelet dari luar memang akhirnya platelet jadi terrekonstitusi gitu. Cuma harus hati-hati Dok, apakah itu adalah sumber masalahnya gitu. Karena kalau misalnya ternyata ada pemicu terjadinya koagulasi sementara kita tambahkan platelet dari luar, itu justru akan membuat koagulasi baru. Jadi ini contohnya begini Dok. Seperti saya ambil contoh kasus heparin indus trombositopenia gitu ya. Itu memang sebagian pasien yang sedang diberikan obat pengencer darah gitu ya, heparin gitu kan. Itu ternyata muncul koagulasi. Dan mekanisme terjadinya koagulasi di mana platelet pasti turun, ya kan, trombosit pasti akan turun. Ternyata somehow si pasien ini itu muncul antibodi terhadap kombinasi heparin dengan platelet. Gitu. Jadi ketika platelet masuk dalam tubuh, dia kan akan ketemu platelet juga. Nah, ketika dia berikatan, tapi nggak semua orang nih pertanyaannya. Sebagian kecil orang itu antibodi sel B mereka itu punya antibodi yang bisa mengenali kombinasi heparin dengan si platelet. Oke. Nah, ketika antibodi akhirnya muncul, setiap ada kombinasi tadi itu dia temukan, dia akan menggumpalkan, gitu kan? Karena akan akhirnya memicu terjadi proses penggumpalan yang lebih lanjut. Karena kan itu bisa memicu terjadinya imun kompleks, gitu kan? Akhirnya membuat antigen jadi makin besar, makin akhirnya justru memunculkan gumpalan. Nah, kalau seperti ini, pemberian platelet dari luar itu tidak akan membantu, karena justru dia istilahnya justru menambahkan bensin ke dalam api yang menyala gitu. Jadi kita harus tahu betul apakah hilangnya platelet ini itu adalah tanda-tanda terjadinya gejala atau penyebab gejala gitu. Karena kalau dia penyebabnya, nah itu saya setuju diberikan akan yang tadinya nggak ada jadi ada kan gitu kan gitu. Nah makanya emang kompleks ya, kalau kita bicara COVID itu kompleks banget Dok. Tapi kok bisa sembuh gitu kan? Nah makanya emang perlu ada yang disebut dengan studi uji klinis.
Makanya kita harus lihat tentu tidak cuma satu dua pasien, tetapi juga dilihat mungkin dari kohort gitu kan, misalnya dari ini yang sama, dan kalau bisa, kalau misalnya memungkinkan secara etika memungkinkan dirandomisasi gitu. Karena memang ini agak rumit ya. Kalau dirandomisasi kan kesannya kan berarti nggak ini dong, nggak etis gitu kan, karena ini kan nggak ada pilihan lain misalnya seperti itu. Nah, itu keterbatasan. Tapi kalau tanpa randomisasi, nanti kita juga nggak pernah tahu ini sebabnya karena apa. Apakah karena apa yang kita berikan atau ada confounding yang lain gitu. Nah, biasanya mungkin randomisasinya itu antara kombinasi. Jadi dia tetap diberikan ada alternatif yang setara gitu dok. Gitu. Jadi ada alternatif setara apa namanya antara yang standar dengan yang baru, misalnya dengan pemberian PRP misalnya seperti itu. Itu dok, yang mungkin kita harus. Tapi emang kalau emang sudah ada tanda-tanda yang menarik, memang perlu tidak lanjuti ya, cuma dicatat aja. Jadi kan kalau dalam studi literatur kita juga kenal ada yang namanya case report, ya case report. Nah bagus sekali kalau di Indonesia itu, kalau kita kan mungkin karena keterbatasan dana penelitian atau bagaimana, walaupun ada 1-2 pasien tulis aja, publikasikan, ya nggak harus cari yang Sinta 1 atau Sinta 2 gitu. Kadang-kadang kita juga terlalu ini sih maunya banyak gitu. Harus Sinta 1, harus Sinta 2, harus yang internasional gitu kan. Yang penting masuk PubMed. Yang penting masuk PubMed, yang penting bisa dibaca oleh klinisi yang lain, karena case report itu kalau ternyata dibaca orang lain dan ternyata bisa menimbulkan ide, itu jadi menarik gitu kan. Ini ada laporannya. Jadi apa ya, rekam jejaknya itu ada. Tapi kalau kita hasilnya bagus, tapi kita nggak pernah tuliskan, kasihan. Nanti siapa tahu orang yang bisa mendapatkan informasi itu malah jadi nggak tahu kan. Gitu. Jadi saran saya sih detail sekali demografinya, status pasien seperti apa, pemberian seperti apa, gitu kan, sedetail mungkin, laporkan hasil seperti ini, langsung publikasikan. Kalau saran saya seperti itu. Iya, makasih Pak Ahmad. Ya, Sepertinya sama-sama. sudah ada publikasinya Pak Ahmad, alhamdulillah. Nanti. Alhamdulillah, oke. Bagus ya, alhamdulillah. Makasih banyak Pak. Siap. Oke. Baik, ada lagi yang mau diinikan? Oke. Sambil menunggu kalau misalnya ada pertanyaan itu ya, saya juga silakan diisi tadi ya, apa namanya, dari apa yang saya sampaikan tadi dengan pertanyaan yang ini. Nah, oke. Yang ini. Oke. Jadi saya ulang pertanyaannya. Jadi teknik bisa menjadi pengganti program vaksin. Oh ya, tekniknya saya belum jelasin malah ya. Sorry. Maaf. Apa ya teknik? Oke. Teknik itu ini. Maaf nih. Mana teknik? Nah, ini dia. Sebentar. Oke. Saya sampaikan dulu apa itu teknik ya. Siapa tahu dia nggak tahu nih malah. Pernah dengar? Tahu Pak, anak saya kemarin soalnya di teknik juga. Oh, di teknik, mantap, siap. Ini ada hadisnya nih emang. Iya. Oke, Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menjelaskan pengertian teknik. Teknik ialah mengunyah sesuatu, kemudian meletakkan masukkannya ke mulut bayi, lalu menggosok-gosokkan ke langit-langit mulut. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar bayi terlatih dengan makanan dan juga untuk menguatkannya. Nah, ini menarik. Menguatkannya ini menguatkan apanya nih? Menguatkan kekebalan tubuhnya atau menguatkan mulutnya untuk mampu mengunyah atau bagaimana gitu ya. Nah, kenapa ini menjadi menarik? Karena di sini dianggap metode imunisasi Islami gitu. Berarti yang jadi menarik pertanyaan adalah apakah imunisasi yang dilakukan oleh Komisi Vaksinasi Nasional gitu ya, seperti vaksin MMR itu berarti tidak Islami gitu kan. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Berarti apakah boleh nih? Nah, pokoknya kembali ke pertanyaan saya tadi gitu kan. Yang ini mana tadi? Nah, ini. Oke. Nah, jadi apakah teknik bisa menjadi pengganti program vaksinasi nasional gitu kan? Iya atau tidak? Alasannya apa? Nah, silakan dimasukkan jawabannya. Itu bisa ke kode ini ya, 16368356. Oke? Pak Ahmad, Ya, silakan. sebelum kita mengisi, supaya tidak ambigu, karena di sini saya mau tanya, ini pertanyaannya kan teknik bisa menjadi pengganti program vaksinasi nasional. Ya. Ya, berarti bisa atau tidak menggantikan program vaksinasi nasional. Betul, begitu ya Pak? Betul. Di sini saya mau menekankan lagi untuk mengarahkan jawaban kami kemananya, ya atau tidak ya, karena karena vaksinasi nasional, kita katakan vaksinasi nasional, karena kalau sudah bicara vaksinasi nasional berarti
berarti maksudnya adalah generalitas ya. Artinya seluruh bangsa bisa menggunakan teknik ini atau vaksin ini digunakan menjadi vaksinasi. Sedangkan di Indonesia ini kan kita tidak semuanya, walaupun mayoritas Muslim, tidak semuanya umat Muslim, begitu. Berarti apabila ada pertanyaan begini, saya boleh saja menjawab dengan alasan saya, misalkan tidak bisa karena kita tidak semuanya Muslim. Karena boleh aja kalau bisa seperti itu juga bisa. Begitu kan? Ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih ya Pak. Ya. Supaya enggak ambil. Betul. Siap. Ya, makasih. Ya, oke. Boleh. Ya, jadi ini saya tekanannya adalah menggantikan ya. Tapi kalau misalnya barengan sih nggak ada masalah gitu ya. Karena apa? Karena memang secara di lapangan memang tidak sedikit orang tua itu tidak mau memvaksinasi anaknya dengan alasan mengikuti imunisasi cara Nabi gitu, yaitu dengan teknik, karena dia menganggap sudah divaksinasi secara alami, secara Islami, bukan alami tapi secara Islami gitu. Oke, dari Dr. Fatati Luciana. Oke, makasih Dok. Ya, berarti masih ada 11 yang lain ya, berarti ya. Oke. Oke. Ini belum ada namanya ini ya, tidak. Menunjukkan program mulut pada bayi, sedangkan kurma yang digunakan sebagai media teknik mengandung karbohidrat dan saat dikunyah menjadi glukosa dengan daya tahan dan imunitas bayi. Oke, ini berarti tekniknya. Oke. Kayaknya saya itu Pak. Oh gitu. Handphone yang satu lupa dinamain. Namain ya, oke. Ya, oke. Ini udah terbunga berarti ya yang ini. Kalau saya malah nggak tahu jawabnya gimana Pak. Jawab apa aja, ya apa tidak. Maksud saya di mana ini, saya mau coba ngetik di harus buka www.menti.com. Betul. Mungkin pakai HP aja Dok, pakai HP. Oke. Ke menti.com. Oke, pakai browser kan, menti.com. Nanti akan diminta masukin kode Dok. Masukkan kodenya. Nah, ini dokter masukin 1636 8356. Nah, oke. Nah, ini menarik ini. 1636. Bisa Dok? Bisa ini? Sudah bisa masuk? Oke, sudah ada 5. Wah, ini masih separuh ini. Kita belum quorum berarti. Oke, dari Dr. Sri Rahayu, teknik tidak menggantikan imunisasi karena perlu pembuktian ilmiah. Antigen seperti bakteri dilemahkan atau dimatikan. Jika benar, maka bayi tersebut hanya kebal terhadap bakteri di mulut, bukan dengan bakteri penyakit lain. Oke. Menarik. Tidak, karena teknik itu kan dikunyah dulu oleh Rasulullah. Oh, yang punya harus Rasulullah ya. Oke, diberikan sebenarnya. Tapi untuk zaman sekarang tidak mungkin karena punya bentuk air liur steril virus. Justru kayaknya kalau air liurnya banyak pengotor malah bagus tuh kayaknya itu. Ya, oke. Tidak, antigen dan antibodi bersifat spesifik. Jika dioleskan, target tidak spesifik. Oke, Dr. Andika. Oke, saya spesifik. Ini berarti mirip jawabannya seperti Dr. Fatati Luciana ya. Jadi masalahnya di antigen yang diberikan, gitu ya. Jadi di sini dikatakan harus sesuai dengan penyakitnya sehingga antibodi yang dihasilkan spesifik pada penyakitnya. Oke. Mungkin namanya di mana ya Pak? Oh, ketika nulis saja, ketika nulis, kan kayak tanda tangan kan? Maaf. Iya. Kelewatan Pak, nggak apa-apa ya. Apa-apa. Pak maaf, itu saya auto typo Pak. Oke, atau diulang lagi nggak apa-apa. Diulang lagi nggak bisa kayaknya ya. Nggak tahu bisa nggak diulang lagi. Gitu. Nggak bisa sepertinya Pak. Oh nggak bisa ya. Ya, mohon maaf Pak. Oke. Nah ini oke, tidak bisa karena teknik toh. Kok tahsin itu baca Quran ya? Itu Pak, makanya tadi saya bilang auto typo. Auto typo, oke, ya kaget ya. Oke, tahsin. Oke, teknik ya. Sebenarnya hanya memberikan kekebalan di sekitar rongga mulut saja, tapi tidak ke seluruh tubuh. Oke, jadi sangat spesifik ya di situ. Oke. Tidak bisa karena bukan pengenalan antigen, tidak sederhana vaksin dibandingkan teknik. Oh, oke. Jadi lebih kompleks mestinya. Kalau ini siapa ini? Rina Pak. Dr. Rima? Rina. Okay. Oh, Dr. Ina. Oke, ya. Oke.
Tidak, karena belum ada uji klinisnya, karena antigen dan antibodi bersifat spesifik. Ini dokter siapa? Saya Pak. Dokter Ea. Oh, oke. Ya, oke, Dokter Ea. Makasih. Dokter Indriani, tidak. Teknik adalah salah satu imunisasi yang merupakan sunnah dari Rasulullah. Karena begitu banyak fungsi vaksin dan juga ada tujuan vaksin yang berbeda dengan teknik idealnya vaksin menimbulkan kekebalan. Oke. Jadi jawabannya tidak. Hanya saja mungkin tadi ada satu imunisasi. Oh, karena salah satu aja dari imunisasi ya. Oke. Oke ya, kita semua sepakat ini pasti sunnah dari Rasulullah. Oke, tapi karena ini banyak ya kita juga perlu lengkapi dengan yang lain. Oke, kayaknya begitu ya mungkin arahnya ya. Oke. Saya rasa tidak bisa. Oke, wah ini mungkin berusaha diplomatis nih. Tidak bisa karena tidak setara dengan vaksinasi yang memasukkan virus yang dilemahkan ke dalam tubuh, jadi tidak bisa dijadikan program vaksinasi nasional. Oke. Oke. Ini siapa ini? Yang ini? Tidak setara. Saya Pak. Oke, dokter. Bisa dikenalkan? Pratidona. Oh, Pratidona. Oke, ya, makasih dok. Oke. Tidak menurut dokter Widorini. Menurut oke, ini dokter Rini ya, dokter Rini. Teknik tidak dapat menggantikan vaksin karena antigen tidak spesifik. Oke, dan hanya bisa sebagai pendukung imunitas. Oke, menarik. Tidak karena teknik tidak spesifik, itu tidak antigen. Sementara mungkin teknik bisa jadi. Oke, ini yang menjawab siapa? Yang ini? Saya Pak Fitrian. Oh, ini Fitrian. Oke, ya, makasih. Ya, oke. Makasih Pak. Berarti ya sama-sama. Berarti udah semua belum nih? Ada yang belum menjawab? Atau ada kesulitan? Ini ada 12 yang sudah masuk. Kita ada 14, saya sendiri. Berarti ada satu nih yang belum nih. Siapa ya? Siapa nih yang belum menjawab? Coba kita lihat tambahan. Oke, ada satu lagi mestinya yang belum. Dokter Ahmad Buldani udah jawab belum? Kita lihat siapa sih yang... Oke, Dokter Buldani kayaknya belum dok. Lagi ketik panjang, jangan-jangan nih. Ya, jadi memang salah satu keunikan dari YARSI ini, adalah kita itu kan punya latar belakang keislaman yang kuat ya. Prof jurnalis juga komitmen beliau terhadap agama juga sangat kuat gitu kan, dan harapannya lulusan biomedik ya baik S2 maupun S3 dari YARSI ini itu mampu untuk bisa istilahnya mengintegrasikan antara Islam dengan keilmuan dengan biomedik. Jadi tentu di samping dari perilaku pribadi gitu ya, akhlak budi pekerti ya, tutup aurat misalnya seperti itu kalau dia memang muslim, tapi tentu juga di pemikirannya, karena memang banyak sekali aspek-aspek kesehatan dalam agama kita gitu. Nah, cuma memang kalau kita lihat ada aspek kesehatan yang sifatnya teknis, ada yang sifatnya lebih ke arah sistem gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara teknis, ya tentu yang namanya ilmu itu berkembang. Ya, ilmu itu maju terus gitu. Jadi kalau dikatakan apakah berarti vaksinasi yang sekarang tidak Islami gitu ya enggak juga ya kan. Bahkan kalau kita lihat pengalaman waktu zamannya kekhilafan Utsmani ya, yang di Istanbul dulu, itu waktu kita masih sibuk perang Jawa, ya perang Diponegoro itu kan tahun 1825-an mungkin ya. Itu di Istanbul itu sudah punya pusat-pusat posyandu istilahnya kalau mungkin bahas sekarang, itu di mana Sultan itu mendatangkan vaksin dari Eropa. Ya, jadi gratis ya. Jadi zaman dulu orang tua anak-anak itu diharapkan hadir ke sana. Dan Sultan juga memastikan kualitas vaksin itu harus ada ujiannya juga. Jadi nggak boleh sembarangan, yang memberikan itu juga harus dari Army Medical College. Jadi fakultas kedokteran dari tentara. Jadi di sana kan memang tradisi ketentaraan kan kuat sekali ya di zamannya kekhilafan Turki itu. Jadi dokter tentara itu yang harus mengecek program vaksinasi yang dilakukan oleh Sultan itu betul-betul standarnya bagus gitu.
Gitu. Jadi artinya apa? Jadi praktek umat Islam itu terhadap vaksinasi bukan hal yang baru sebetulnya. Gitu ya. Jadi itu yang menjadi apa namanya perlu kita ketahui. Oke, ini masih 12 nih angkanya nggak nambah nih berarti ya? Oke, atau mungkin oke baik. Jadi begini, kuncinya adalah jawabannya memang tidak. Kenapa tidak? Karena tadi kalau kita bicara vaksinasi itu antigen yang diberikan sangat spesifik. Gitu. Jadi kalau kita bicara vaksinasi polio misalnya, yang diberikan adalah antigennya dari kuman polio. Gitu. Nah sementara kalau teknik itu kan dia mengunyahnya itu kan dia tidak mengunyah semua macam antigen yang ada di dunia ini yang bahaya. Seperti MMR, measles, mumps, rubella, polio kan enggak. Kecuali kalau yang mengunyah itu dia juga mungkin memasukkan virus polio di dalam kurmanya, nah itu baru boleh kalau seperti itu, gitu kan. Nah, tapi kan karena tidak dilakukan seperti itu ya jangan. Gitu. Jadi kan seperti oral polio vaksin. Jadi kayak Bio Farma itu oleh WHO menjadi produser pemberian vaksin polio. Nah, kalau misalnya mau dikombinasikan teknik bisa aja misalnya ya. Jadi memberikannya gitu apa namanya diberikan secara berbarengan. Ya. Jadi artinya apa? Kuncinya adalah di spesifisitas. Karena antibodi itu tidak akan muncul kalau tidak dikenalkan oleh antigen yang spesifik. Jadi misalnya kayak zaman COVID dulu ya, di awal-awal itu orang mengatakan, yang penting kan saya sudah hidup sehat, saya sudah punya antibodi. Tapi orang ini tidak pernah terpapar COVID, dia tidak akan punya antibodi terhadap COVID. Walaupun dia makan sehat apapun, dia olahraga serajin apapun, kalau dia tidak pernah ketemu virus COVID, di tubuhnya tidak akan muncul antibodi terhadap COVID. Nah itu ya. Jadi kuncinya di situ. Jadi munculnya antibodi itu sangat-sangat spesifik, gitu ya. Kecuali dia diberikan oleh orang lain. Jadi orang lain penyintas COVID, ya kan, dia muncul antibodi, lalu dia dapat, ya seperti TPK misalnya, gitu kan. Nah, cuma emang sebetulnya dalam TPK itu isinya nggak cuma antibodi, tapi kadang-kadang juga mungkin ada agen protein-protein yang lain, gitu kan. Dan kalau itu protein itu bermasalah itu bisa jadi masalah juga ya, makanya hati-hati juga dalam pemberian TPK ini. Oke, baik, terima kasih semua atas partisipasinya ya, jadi untuk kali ini karena sudah mendekati waktu Jumatan, kira-kira ada yang satu pertanyaan terakhir mungkin sebelum kita tutup. Sudah jelas semua? Ya, nanti materi akan saya share tadi, dan juga untuk teman-teman yang bersiap untuk gelombang berikutnya ya, jangan jangan khawatir gitu ya, tetap semangat gitu kan. Ini kan udah ada contohnya nih gelombang pertama gitu kan. Jadi mudah-mudahan oke. Mohon maaf kemarin kalau ada WA yang masuk, saya kemarin mau tepar banget. Itu rapat, saya nggak bisa baru tadi pagi dari subuh terus mulai aktivitas mulai normal lagi, tapi ya oke. Ini mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang belum saya bisa jawab. Oke, seperti itu. Baik, Nggak kalau apa-apa, misalnya Pak, kita juga tepar. Oh ya, tepar. Sama ya. Ahmad Kita juga tepar, Pak, semalam, Pak. Malam ya. Oke. itu dokter Fitri jam 2 masih WA saya. Oh gitu. Kata Abu Daru katanya tadi Pak Ahmad memberi warna, ya Pak Ahmad memberi warna kepada mata kita jadi pada merah. Tidur. Warna itu ya, warna merah ya, udah kurang Merah. tidur. Pak, saya mau tanya sama Bapak yang saya kan kebetulan belum maju. Itu video Bapak yang pertama dan kedua kok nggak bisa dibuka ya Pak? Yang mana sih? Video Kuliah pertama kedua tentang PCR itu. Ada yang ada di share ke video kuliah Bapak, nggak bisa dibuka ya Pak ya? Bukan yang tentang desain PCR, yang kuliahnya itu. Oh, yang tentang materi kuliah ya? Yang materi kuliahnya, bukan itunya? Yang pertama dan kedua. Kalau bisa gini Pak, kalau saya pribadi, karena mungkin udah aging ya Pak ya, kalau belajar tuh harus baca juga, terus kuliah juga, jadi videonya juga jadi lebih gamblang gitu loh Pak. Oke. Coba saya cek lagi dari ini ya. Halo? Yang recording Pak, yang waktu itu pakai aplikasi kalau nggak salah Bapak pakai WeTransfer kalau nggak salah itu ada batas waktunya. Oh, jadi yang WeTransfer kami belum ya? Benar Pak, kami belum sempat mendownload Pak.
Ya. Oke, mungkin gini. Coba nanti ini kelas kan ada ketua kelasnya ya, ada ketua kelasnya. Coba dikumpulkan aja video mana yang kayaknya perlu gitu ya. Nanti saya akan cek lagi dari hard disk saya. Mudah-mudahan saya bisa nemu itu. Karena kalau misalnya enggak, nanti akan saya buatin fresh deh ya. Saya akan buatin fresh, tapi saya dikasih tahu topiknya yang mana gitu. Ya. Yang dari pertama, Pak. Kuliah pertama. Oke. Banyak, soalnya kan saya nggak cuma bioinformatik kan, ada imunologi, ada kanker gitu kan, yang mana. Tapi nggak apa, nanti kasih tahu saya Bapak aja. semuanya juga, Pak. Cuman angkatan 3 nih Pak yang berani ngasih PR buat Bapak nih. Oh gitu ya. Soalnya saya lagi membuat library juga di YouTube saya gitu. Soalnya kan ini kebanyakan masalah COVID gitu ya. Tapi saya lagi pikir bagus juga kalau materi Ya kuliah betul di Pak, RC karena ini. saya cari Bapak tuh COVID semua Pak di YouTube Iya, Pak. makanya. Coba nanti saya atur lagi deh, saya khusus biomedik kali ya. Iya, Yang satu yang bioinformatika Pak, yang memang perlu latihan. Saya kemarin nyari-nyari, kok ini pas dibuka UI ini, ya nggak bisa dibuka, saya bilang. Oh gitu. Ada tautannya nggak dok? Coba itu juga mungkin bisa. Nanti saya kirim ke Kalau Bapak Boleh. ya. itu ada pasti Coba. Pak tautannya Pak. Cuma memang nggak bisa dibuka. Oh, tautan transfer jangan-jangan ya? Iya, yang WeTransfernya Pak. Oh, itu ada batasnya memang. Ya udah nggak apa. Tapi minimal saya, ya oke. Tapi coba ingetin saya topiknya ya. Tadi kan bioinformatik yang mengenai primer. Coba saya akan cek lagi. Tapi kalau ada yang lain kasih tahu saya juga ya. Saya akan berarti ini. gara-gara kita nggak bisa buka nih Pak, nilainya A semua berarti. Itu sih nggak masalah. Yang penting, Prioritas. teman-teman paham. Yang penting teman-teman paham. Biar Pak, Itu terima cuma kasih banyak, ngeliat Pak. semangat doang lagi sama usaha, bukan ngeliat hasil ya nggak Pak? Namanya kuliah ya Pak. Iya, soalnya takutnya gini, kalau nilainya A, tapi ternyata nggak bisa kan susah gitu ya. Nanti kita yang penting lah, kita kalau nggak paham di mananya, jadi hasilnya bagus, proses juga bagus, oke? Dua-duanya bagus. Oke, Terima karena kasih, saya jangan Pak. sampai gini, jangan sampai ada beban buat saya ngasih nilai A, tapi ternyata masih belum paham gitu kan ya. Jadi Insya saya harus Allah Pak, pahamkan saya dulu. nggak beban. Insya Allah Pak, saya nggak beban Pak. Insya Allah. Wah, tahun ketiga ini emang luar biasa. Mohon maaf Pak Ahmad. Terima kasih. Iya, oke. Baik ya, kita dulu ya. Makasih banyak atas ininya. Ya tadi silakan WA ke saya tadi yang mengenai apa yang perlu saya upload videonya. Kasih. Yuk ketemu lagi kita Terima kasih, Pak. majelis. Terima kasih banyak Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Ahmad. Banyak Pak. Terima kasih banyak Pak Ahmad. Ya, Pak. Barakallah.